Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 926. Ada pepatah, aku mencintaimu, itu tidak ada hubungannya denganmu, yang paling tepat untuk menggambarkan Jiqian saat ini. Jika dia hanya wanita aneh yang sedang jatuh cinta, maka meskipun dia melakukan banyak hal, Ye-Shikai mungkin tidak akan bereaksi banyak, dan yang paling bisa dia kata terima kasih yang tulus, tetapi Jiqian berbeda. Dia dan Ye-Shikai telah berhubungan seks, dan keduanya telah melakukan keintiman fisik. Bahkan setelah putus sekarang, Jiqian masih teliti dan mencoba yang terbaik untuk membantu Ye-Shikai. Dia sudah bersalah dan merasa lebih bersalah lagi. Selain itu, dia tidak punya cara untuk menebusnya. Ketenaran dan kekayaan, Jiqian, sebagai Dewi Bulan, memiliki keduanya, dan Ye-Shikai tidak dapat memberikannya. Aku sudah membeli tiket pesawat. Aku harus pergi ke Amerika Selatan. Bahkan jika bukan untuk diriku sendiri, aku ingin pergi untuk saudara-saudara yang telah mengorbankan nyawa mereka. Ye-Shikai terdiam saat mengatakan ini. Kapan dia bisa mengetahui kebenaran untuk saudara-saudara itu? Qingyu bisa saja mengalami kecelakaan di Yanjing kapan saja. Aku serahkan semuanya padamu. Ye-Shikai mengulurkan tangannya, memberi isyarat kepada Jiqian untuk tidak berbicara lagi. Dia telah mengambil keputusan. Amerika Selatan adalah sarang harimau. Bahkan jika Su Qingyu tidak bisa hidup tanpanya, dia tidak bisa membiarkan Jiqian mengambil risiko untuknya. Karena kamu sudah memutuskan, katakan padaku jika ada bahaya. Jiqian menghela napas. Ye-Shikai memaksanya untuk tinggal di sini. Meskipun Jiqian berkata, pergi ke Amerika Selatan tidak ada hubungannya dengan Ye-Shikai, itu hanya alasan untuk menggertaknya. Jika bukan karena Ye-Shikai, mengapa dia pergi ke Amerika Selatan? Untuk liburan. Qian, terima kasih banyak. Kehadiranmu di sisiku selalu membuatku merasa tenang. Ye-Shikai duduk di sebelah Jiqian, memeluknya, dan merasakan suhu tubuh masing-masing. Lalu, apakah kau punya hadiah? Jiqian mengalihkan topik pembicaraan dan berbicara dengan nada yang sangat menawan. Dia juga mengulurkan tangan gioknya yang hangat dan membelai pipi Ye-Shikai. Dia begitu lembut dan penuh kasih sayang, sungguh orang yang baik. Melihat lagi, Jiqian benar-benar telah naik ke tubuh Ye-Shikai dan dengan lembut menekan tubuhnya. Aroma segar tercium di hidungnya. Ini adalah godaan yang nyata. Qian, aku sedikit lelah hari ini. Ye-Shikai memalingkan mukanya. Dia tidak menyangka Jiqian begitu pandai dalam hal ini. Terakhir kali mereka romantis dan berciuman di bandara, Jiqian masih ketakutan setelah Su Qingyu melihat mereka. Namun setelah dia datang ke Yanjing bersama para elit kuil bulan, kedua wanita itu tampaknya mempertahankan hubungan yang halus. Mungkin Su Qingyu sudah punya ide lain, dan dia menyetujui perilaku antara Jiqian dan Ye-Shikai. Kenapa kamu tidak datang menemuiku begitu lama? Lagi pula, aku sudah banyak membantumu, bukankah seharusnya kamu melakukan sesuatu? Tatapan mata Jiqian begitu menawan. Ye-Shikai tiba-tiba merasa mati rasa dan lemah di sekujur tubuhnya. Dia tidak menyangka Jiqian begitu menawan. Baiklah, kamu yang memintanya. Ye-Shikai tiba-tiba mengerahkan tenaga, menggendong putri Jiqian, dan berjalan cepat ke kamar tidur. Kamu bangun pagi sekali. Jiqian membungkus dirinya dengan selimut dan menoleh untuk melihat Ye-Shikai yang berbaring di sampingnya. Sudah ada beberapa puntung rokok di asbak, dan sepertinya dia telah menghisap beberapa batang rokok. Yah, aku tidak bisa tertidur setelah bangun, kata Ye-Shikai ringan. Sudah kubilang berkali-kali, merokok itu buruk bagi kesehatanmu. Jiqian mengulurkan tangannya, mencoba mengambil rokok dari mulut Ye-Shikai. Lengannya terentang dari bawah selimut, dan lengannya sangat putih. Qian, aku akan pulang nanti untuk berpamitan dengan Qingyu, lalu aku akan pergi ke bandara. Ye-Shikai berkata dengan enteng. Urusan di Amerika Selatan sangat mendesak, dan dia benar-benar tidak punya cukup waktu. Baiklah, waktunya sudah mepet, sebaiknya kau cepat pergi. Jiqian tampak sedikit kecewa, namun tetap mengangguk tanda setuju. Ketika aku kembali dari Amerika Selatan, aku akan datang untuk menemanimu. Ye-Shikai mengenakan pakaiannya, dengan tegas menepati janji ini, dan meninggalkan pangkalan kuil bulan. Setelah kembali ke rumah, Ye-Shikai menceritakan semuanya kepada Su Qingyu. Sejujurnya, mereka tidak bertemu selama lebih dari 10 hari, dan memang tidak pantas baginya untuk pergi begitu saja begitu sampai di rumah. Jadi Ye-Shikai sudah siap untuk dimarahi, tetapi Su Qingyu tampaknya tidak banyak bereaksi. Mungkin dia mengerti, atau mungkin dia sudah terbiasa. Qingyu, ku dengar cerutu Amerika Selatan enak.
Biar aku bawakan beberapa untuk ayah kita. Sebelum pergi, Ye Shikai berencana membawa beberapa hadiah untuk meredakan rasa malunya. Terserahlah, tapi ibu kita tidak mengizinkannya merokok. Aku khawatir dia tidak akan merokok meskipun aku yang membawanya. Tidak apa-apa, bagaimana kalau aku bawakan anggur? Baiklah, cepatlah pergi dan segera kembali, tetapi berhati-hatilah. Saat kau kembali, aku berencana untuk melakukan perjalanan singkat bersama. Bagaimana menurutmu? Su Qingyu melangkah maju dan dengan sopan membetulkan kerah baju Ye Shikai. Dalam kesannya, Su Qingyu bukanlah orang yang suka bepergian dan bersantai. Bahkan di akhir pekan, dia hanya mengurus urusan di perusahaan atau membaca di rumah. Baiklah, tentu saja. Ye Shikai setuju. Dia tampak dalam suasana hati yang baik. Ghost mengirim pesan yang mengatakan bahwa pesawat akan lepas landas dalam 1 jam. Dia tidak terlalu memikirkannya dan langsung pergi mengejar pesawat, meninggalkan Su Qingyu sendirian di rumah. Semoga kau bisa segera kembali. Su Qingyu menatap mobil yang melaju pergi di kejauhan, merasa sedih. Dia tampak kuat dari luar, tetapi hanya ketika tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia akan memperlihatkan sisi lemahnya. Di Bandara Yanjing, Ye Shikai sedang membaca koran. Dia tidak pernah suka terbang dan sangat ingin mengejar penerbangan, tetapi setelah mendapatkan boarding pass, dia hanya bisa menunggu di luar untuk penerbangan yang tertunda. Tuan Ye, kita bertemu lagi. Sambil mengambil koran itu, sesosok tubuh yang cantik muncul di hadapan Ye Shikai. Tang Yun, itu kamu. Ye Shikai mengenali wanita cantik di depannya sekilas. Dia dulunya adalah pramugari tercantik. Sepertinya mereka sudah lama tidak bertemu. Sepertinya kita sudah bertemu di bandara beberapa kali. Tang Yun berkata sambil tersenyum. Jika dihitung-hitung, hampir semua pertemuan mereka terjadi di bandara atau di pesawat. Mungkinkah ini adalah tempat yang ditakdirkan bagi mereka? Ya, ngomong-ngomong, apakah kamu juga akan pergi ke Amerika Selatan? Ye Shikai berdiri dan memberikan tempat duduknya kepada Tang Yun. Yah, salah satu sahabatku akan menikah di sana, jadi tentu saja aku harus pergi dan mendukungnya. Tang Yun dulunya adalah seorang pramugari, dan dia harus bepergian ke seluruh dunia, jadi wajar saja jika dia punya beberapa teman di luar negeri. Ngomong-ngomong, perlu diingat bahwa kamu boleh membawa 1 orang. Apakah kamu ingin ikut denganku? Tang Yun dengan antusias mengundang Ye Shikai. Tidak, akan sangat memalukan jika aku pergi. Ye Shikai menolak dengan sopan. Dia tidak tertarik atau punya waktu untuk menghadiri pernikahan orang asing. Bab 927. Haha, tidak apa-apa, anggap saja ini sebagai hiburan. Lagi pula, aku akan pergi ke pesta pernikahan teman di negara asing sendirian, dan aku merasa sedikit tidak aman. Tang Yun tersipu malu. Ye Shikai bisa mengerti ini. Di negara asing, banyak hal yang tidak nyaman, dan keamanan publik tidak dapat dijamin seperti di Yanjing. Seorang wanita, terutama wanita yang seksi dan cantik, akan merasa kurang lebih tidak aman. Oh, maafkan aku. Aku sedang bersemangat saat itu dan sedikit terburu-buru. Tang Yun kemudian menyadari ada sesuatu yang salah. Meskipun dia dan Ye Shikai memiliki nasib, mereka belum pernah bertemu berkali-kali. Agak terlalu langsung dan lancang untuk mengundangnya menghadiri pernikahan bersama. Selain itu, Ye Shikai mungkin memiliki masalah mendesak lainnya. Tang Yun membungkuk dengan sopan dan meminta maaf kepada Ye Shikai. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bukan karena ini. Alasan utamanya adalah, aku memang punya beberapa masalah mendesak yang harus diselesaikan. Aku khawatir. Aku tidak ingin hidup di dunia ini lagi. Kata Ye Shikai dengan nada meminta maaf. Begitukah? Itu tidak penting. Mari kita bicarakan hal itu setelah kita sampai di Amerika Selatan. Tang Yun tidak mengatakan apapun. Dia memaafkan Ye Shikai. Aku tidak tahu berapa lama aku harus menunggu sebelum bisa naik pesawat. Ye Shikai melihat ke arah pintu keberangkatan yang tertutup dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Penundaan penerbangan mungkin merupakan sesuatu yang membuat banyak orang pusing. Jika dia tahu lebih awal, dia seharusnya meminta Ghost untuk menyiapkan pesawat khusus untuk Istana Dunia Bawah. Seharusnya segera. Semua penerbangan internasional seperti ini. Jangan khawatir. Tang Yun juga berkata. Dia dulunya adalah seorang pramugari, jadi dia seharusnya sangat mengenal hal ini. Para penumpang yang terhormat, check-in untuk penerbangan ke Amerika Selatan akan segera dimulai. Setengah jam kemudian, pengumuman akhirnya datang.
Ye Shikai menghela napas lega dan berjalan melewati gerbang keberangkatan sambil membawa barang bawaannya. Saat ini, dia tidak menyadari bahwa ada sepasang mata yang menatapnya dari kursi yang tidak jauh darinya. Ye Shikai membeli tiket kelas 1, sementara Tang Yun membeli tiket kelas ekonomi. Setelah naik pesawat, keduanya berpisah. Memikirkan penerbangan yang akan datang ke Amerika Selatan, pikiran Ye Shikai sekali lagi muncul dengan kejadian-kejadian yang menghancurkan jiwa itu. Jadi, namanya Bai Jiao. Ye Shikai bergumam, teringat wanita misterius berbaju hitam itu. Deskripsi Miehun tentangnya sama persis dengan di hari pernikahan Ye Shikai. Bahkan bentuk tubuh dan seni bela dirinya pun mirip. Pasti dia. Nona, tempat duduk Anda di sini. Baiklah, terima kasih. Pada saat ini, sosok cantik perlahan berjalan mendekat dan duduk tepat di sebelah Ye Shikai. Secara naluriah, dia mendongak. Ini. Qian, kenapa kau di sini? Ye Shikai terkejut. Dia tidak tahu sampai dia melihat bahwa orang yang datang adalah Ji Qian. Tentu saja aku khawatir. Setelah memikirkannya, aku memutuskan untuk pergi bersamamu. Aku khawatir aku akan terlambat. Untungnya, kamu terlambat, dan aku menggunakan beberapa trik untuk membeli tiket kelas 1 ini. Ji Qian berkata dengan ringan. Aku meminta Selena untuk melindungi King Yu, dan juga pengawal bulanku. Kau seharusnya merasa lega sekarang. Ji Qian tampaknya telah melihat isi pikiran Ye Shikai. Ada hantu yang mengendalikan Yanjing, jadi tidak masalah jika Ji Qian pergi. Ye Shikai terutama mengkhawatirkan keselamatan Su Qingyu, jadi Ji Qian meninggalkan semua pengawal pribadi untuk memastikan semuanya aman. Aku tidak menyangka kau berhubungan dengan seorang gadis cantik tidak lama setelah aku pergi. Ji Qian sepertinya teringat sesuatu, dengan raut wajah tidak senang dan nada cemburu dalam suaranya. Ini. Kamu berbicara tentang apa yang baru saja terjadi. Ye Shikai sangat malu. Tang Yun dan dia hanyalah teman biasa. Mungkin karena ada banyak wanita di sekitarnya, dia selalu memiliki ilusi bahwa begitu Ye Shikai bertemu dengan seorang wanita secara diam-diam, itu pasti masalah perasaan yang akan menjadi salah. Namanya Tang Yun. Aku bertemu dengannya di pesawat. Saat itu dia adalah seorang pramugari. Bagaimana, apakah kamu sudah puas sekarang? Ye Shikai menjelaskan. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya kalau kamu akan datang? Setidaknya, kirimkan aku pesan singkat. Ini kejutan untukmu. Menurutku ini mengejutkan, tapi tak apa. Keadaan di Amerika Selatan mungkin lebih sulit dari yang kukira. Aku merasa tenang bersamamu di sini. Meskipun Ye Shikai berkata demikian, dia tetap berharap Ji Qian dapat datang ke dalam hatinya. Dia memiliki pikiran yang cermat dan sangat kuat. Dia dapat memberikan banyak bantuan kepada Ye Shikai kapan saja. Hantu berkata bahwa seorang wanita bernama Bai Jiao menduduki markas Istana Dunia Bawah. Aku ingin melihat wajah aslinya. Ji Qian tampak bertekad. Dia memiliki ide yang sama dengan hantu. Bagaimana mungkin Bai Jiao, yang asal-usulnya tidak diketahui dan identitasnya tidak diketahui, dapat mengendalikan kekuatan organisasi Istana Dunia Bawah? Namun, Ye Shikai punya ide lain. Wanita itu bisa saja membunuhnya pada awalnya, tetapi dia membiarkannya pergi. Secara objektif, dia seharusnya menjadi musuh sekaligus teman, dan mungkin bukan hal yang buruk untuk menggunakannya dengan berani. Bagaimana menurutmu? Ji Qian tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan menatap Ye Shikai. Menurutku, sebaiknya kita menunggu sampai kita sampai di sana. Soul Killer masih ada di sana, jadi tidak akan terjadi apa-apa untuk saat ini. Aku juga telah menunda operasi untuk membasmi Camgang. Kita akan mengambil tindakan setelah kita tiba di Amerika Selatan. Bandara Amerika Selatan. Dulu, saat Hades tiba di suatu tempat, akan ada anggota Istana Dunia Bawah dan pengawal rahasia yang menyambutnya. Namun kali ini berbeda. Meski upacaranya tidak megah, masing-masing dari mereka adalah orang penting. Tentu saja Miehun dan Moji akan datang. Mereka sekarang sangat menantikan kedatangan Ye Shikai. Namun, yang paling tidak diharapkan Ye Shikai adalah Bai Jiao juga datang. Wanita yang memotong antrean, ini berani datang langsung untuk menyambut Ye Shikai. Dia masih tertutup rapat sehingga wajahnya tidak dapat terlihat dengan jelas. Bahkan Ji Qian terkejut dengan kedatangannya. Bukankah dia takut Ye Shikai akan membunuhnya secara langsung? Selain itu, Ji Qian juga hadir, dan dengan tambahan 2 Jenderal Hades, hampir tidak ada yang bisa lolos tanpa cedera dari serangan gabungan 4 tuan. Ini. Seharusnya Bai Jiao,
yang baru saja bergabung dengan Istana Dunia Bawah kita. Ye Shikai memberi isyarat kepada Jiqian untuk tidak mengambil tindakan. Dia ingin bertemu dengan wanita misterius ini terlebih dahulu. Ye Shikai sengaja menekankan, baru bergabung dengan Istana Dunia Bawah, dan juga ingin menekankan kepada Bai Jiao bahwa kamu adalah anggota Istana Dunia Bawah dan harus mematuhi pengaturan Raja Neraka tanpa syarat. Nah, jika kamu ngotot tidak melepas topengmu, berarti kamu secara terang-terangan menentang Hades. Halo, Tuan Pluto. Bai Jiao mengulurkan tangannya dan memberi isyarat untuk berjabat tangan dengan Ye Shikai. Tentu saja, dia tidak akan menolak. Bai Jiao tidak menggunakan pengubah suara. Begitu suara itu keluar, Ye Shikai langsung mengenalinya. Itu adalah pembunuh wanita misterius yang sama di pesta pernikahan itu. Benar saja, itu benar-benar dia. Bai Jiao, apakah ini pertama kalinya kamu melihatku? Ye Shikai bertanya dengan santai dalam perjalanan kembali. Haha, Lord Pluto sangat terkenal. Tentu saja aku pernah melihatnya, tetapi kamu mungkin belum pernah melihatku. Bai Jiao menjawab dengan tenang. Oh, benarkah? Tapi aku merasa kita pernah bertemu sebelumnya dan berbicara. Bab 928. Apa? Aku sangat tersanjung. Aku tidak pernah menyangka bahwa Lord Pluto yang agung benar-benar mau berbicara kepadaku. Ye Shikai benar-benar ingin menamparnya. Mengapa dia masih berpura-pura? Dia pikir dia bisa mengubah identitasnya hanya dengan mengganti pakaiannya. Dia hampir menghancurkan pernikahan, dan skornya belum dilunasi. Bai Jiao, mengapa kau menutupi wajahmu? Tidak bisakah kau membiarkanku melihatmu? Ye Shikai mengalihkan pembicaraan dan berencana untuk meminta Bai Jiao melepas cadarnya. Ia ingin melihat wanita ini lebih dekat. Yah, wajahku cacat dan menakutkan, jadi aku menutupi wajahku agar tidak menakuti orang lain. Bai Jiao menemukan alasan yang lemah tapi praktis. Dia berani datang dan menjemput seseorang, yang berarti dia tidak takut Ye Shikai menanyakan pertanyaan ini. Jika tebakannya benar, wanita ini mungkin mengenakan topeng di balik cadarnya. Bahkan jika Ye Shikai tiba-tiba melepaskan cadarnya, dia tetap akan terhalang oleh topeng itu. Manusia adalah makhluk yang penuh rasa ingin tahu. Semakin sedikit Anda ingin orang lain mengetahui sesuatu, semakin banyak pula orang lain yang ingin mengetahuinya. Bahkan jika mereka tidak mengetahuinya sekarang, mereka akan tetap ingin mengetahuinya di masa mendatang. Bai Jiao, ku dengar kau dan Miehun punya konflik. Ye Shikai mengubah sudut pandangnya. Saat Miehun mendengar ini, wajahnya langsung berubah. Sungguh memalukan untuk mengatakan hal itu. Benarkah? Mungkin karena kepribadian kita yang tidak cocok. Tapi sekarang kita sudah kembali normal, kan, Miehun? Bai Jiao menoleh dan menatap Miehun melalui cadar. Ya, kami telah berdamai. Jika memang begitu, maka itu tidak akan lebih baik. Hari sudah larut, mari kita bergegas kembali ke markas. Ya, bos. Kamu pasti lelah setelah duduk di pesawat dalam waktu yang lama. Kamu juga harus beradaptasi dengan jet lag. Pergilah dan beristirahatlah sebentar. Ye Shikai memegang tangan Jiqian dan berkata dengan lembut. Aku baik-baik saja. Wajah Jiqian sedikit pucat, dan dia tampak tidak enak badan. Setelah duduk di pesawat begitu lama, dia pasti sedikit lelah. Namun, Jiqian adalah seorang kultivator dan tidak akan terlihat terlalu lelah. Dia pasti masih memikirkan kekacauan di Istana Dunia Bawah. Memenangkan hati Jiqian adalah hal yang paling beruntung dalam hidup Ye Shikai, tetapi juga hal yang paling tidak beruntung baginya. Amerika Selatan, Hades Base. Ledakan, ledakan, ledakan. Masuklah. Gagang pintu dibuka perlahan, dan Ye Shikai perlahan melangkah masuk ke kamar Bai Jiao. Kamar itu penuh dengan warna merah muda, seolah-olah itu adalah kamar seorang gadis kecil, tetapi perhatian Ye Shikai tidak tertuju ke sana. Tuan Pluto, ini Anda. Saya merasa terhormat bertemu dengan Anda. Pada saat ini, Bai Jiao keluar dari kamar mandi, melihat Ye Shikai, dan membungkuk sedikit. Tanpa diduga, setelah kembali ke kamar, dia masih belum melepas cadar hitamnya, yang membuat Ye Shikai sedikit kecewa. Bai Jiao, seharusnya kau dan aku pernah bertemu sebelumnya. Ye Shikai langsung ke intinya, tetapi dia masih sedikit menahan diri, berpura-pura tidak tahu bahwa Bai Jiao adalah orang yang menculik Luo Shiki di hari pernikahan. Bagaimana mungkin, Tuan Pluto? Anda adalah bangsawan, dan saya hanyalah sosok kecil di dunia bawah. Bagaimana mungkin kita bisa bertemu? Bai Jiao masih menolak untuk mengakuinya dan berbalik untuk merapikan pakaian di tempat tidur. Benarkah?
Kalau begitu, kau tidak perlu keberatan. Biar aku melihatnya. Begitu dia selesai berbicara, Yesike tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya. Kecepatannya sangat cepat dan dia memanfaatkan ketidaksiapan musuh. Yesike yakin dia bisa menangkapnya. Dalam sekejap, tangan Yesike telah mendarat di kerudung hitam di depan Bai Jiao. Tertangkap. Yesike menarik kuat-kuat dan merobek kerudung hitam itu sekaligus. Tuan Pluto, Anda. Bai Jiao sangat terkejut dengan tindakan Yesike hingga ia tidak bisa berkata apa-apa. Di balik cadar hitam itu terdapat topeng emas yang indah. Yesike merasa sedikit kecewa sesaat, tetapi itu juga sudah diduga. Wanita ini masih punya tipu daya. Tuanku, apa yang sedang Anda lakukan? Kenapa, sebagai Raja Neraka, aku tidak bisa melihat seperti apa rupamu? Yesike tampak mendominasi dan penuh nafsu. Tentu saja, dia berpura-pura. Dia ingin memprovokasi Bai Jiao. Saya terlihat sangat jelek, tolong jangan lihat saya, Tuan. Bai Jiao segera memalingkan mukanya agar Yesike tidak melihatnya. Dia memegang topeng itu dengan satu tangan, jelas takut Yesike akan melepas topengnya lagi. Benarkah? Tapi menurutku ini cukup bagus. Sama sekali tidak terlihat rusak. Yesike mengulurkan tangannya dan menempelkannya langsung ke bahu Bai Jiao. Gaun kasa di tubuhnya sangat tipis. Dia tidak memperhatikan dan melepaskannya, memperlihatkan bahunya yang putih dan lembut. Yesike terkejut dengan sentuhan nyaman itu, tetapi tetap meletakkan tangannya di bahunya. Dia akan bertindak seperti penjahat sekarang. Kemarilah, tunjukkan wajahmu padaku. Yesike mengulurkan tangannya yang lain, mencubit dagu Bai Jiao, dan memaksanya untuk menatapnya. Keduanya saling memandang. Yesike melihat mata Bai Jiao melalui topeng emasnya. Matanya yang cerah sedikit bergetar, dan wajahnya penuh ketakutan, seolah-olah dia memiliki ekspresi seorang gadis lugu yang ditangkap oleh gangster. Namun, di bawah mata yang ketakutan itu, ada sedikit kelicikan. Tuan, jangan lakukan ini. Bai Jiao tampak begitu menyedihkan hingga tubuhnya bersandar tanpa sadar dan langsung berbaring di tempat tidur. Yang terpenting adalah jika dilihat dari samping, sepertinya Yesike mendorongnya ke tempat tidur. Apa? Aku ingin melihatnya sekarang. Yesike tampak mendominasi dan menerkamnya, berniat untuk melepaskan topeng Bai Jiao. Tidak, tolong. Benar saja, di saat-saat terakhir, Bai Jiao berguling ke samping dan menghindari tangan Yesike, lalu berdiri di sana dengan wajah gemetar ketakutan. Baiklah, Bai Jiao, berhentilah berpura-pura. Kaulah dalam penculikan Luo Shiki dan umpan yang kugunakan untuk menyelamatkannya di pernikahanku hari itu, kan? Yesike tidak menghentikannya. Ia bangkit dari tempat tidur, meluruskan kerah bajunya, menatap tajam, dan berkata dengan tegas. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Setengah menit penuh berlalu dan Bai Jiao tidak mengatakan sepatah kata pun. Hehe. Tuan Ye, saya tidak menyangka Anda sudah mengetahuinya. Bai Jiao tiba-tiba mencibir pada dirinya sendiri. Kau sudah mengakuinya, bukan? Benar sekali, akulah yang merusak pernikahanmu. Bai Jiao mengakuinya dengan murah hati. Karena kamu sudah datang ke Istana Dunia Bawah, aku ingin bertanya terlebih dahulu mengapa kamu ingin bergabung dengan kami. Yesike mengeluarkan sebatang rokok dan mulai merokok. Meskipun Bai Jiao sudah mengakuinya, Yesike tidak mengambil tindakan secara langsung, tetapi mulai mengobrol dengannya. Saya belum akan memberitahu Anda alasannya. Tidak apa-apa. Aku tidak terburu-buru untuk mendengarkan. Karena kamu tidak ingin mengatakannya, aku tidak akan bertanya. Yesike berkata dengan ringan, meliriknya, berbalik dan bersiap untuk meninggalkan ruangan. Tunggu sebentar, kenapa kau tidak melakukannya? Aku hampir membunuhmu. Aku ingat saat itu kau pernah berkata bahwa seseorang pernah berkata padamu untuk tidak membunuhku. Yesike berkata dengan enteng, lalu tiba-tiba berkata dengan nada merendahkan diri, kalau dipikir-pikir, waktu itu kau ingin mencabut gigiku. Bab 929. Tetapi ada satu hal yang ingin aku jawab dengan serius. Yesike berbalik, matanya seperti es, tatapannya dingin, dan ada aura pembunuh yang kuat. Ini adalah pertunjukan yang hanya akan dia lakukan ketika menghadapi musuh yang benar-benar kuat. Sekarang setelah ditampilkan, itu membuat orang gemetar ketakutan. Yesike jarang serius, tetapi jika itu melibatkan keluarganya, dia akan melakukan yang terbaik untuk menghilangkan bahaya. Teruskan. Pada hari pernikahan, kaulah yang merancang jebakan dan menembak King Yu. Yesike mengucapkan kata demi kata,
dengan sangat serius, seperti suasana hatinya saat ini yang sedang berat. Saat itu, Su Qingyu sudah melangkah setengah langkah ke dalam neraka. Jika Ye Shike tidak mati-matian menemukan buah kebangkitan dan menyelamatkan Su Qingyu dari komanya, dia pasti sudah benar-benar mati sekarang. Tidak. Bai Jiao mengucapkan dua kata, dan Ye Shike langsung menarik aura pembunuhnya. Bai Jiao hanya merasakan perasaan sesak di dadanya menghilang, dan aura pembunuh di sekitarnya juga menghilang dalam sekejap, seolah-olah tidak pernah muncul. Tatapan mata Ye Shike berangsur-angsur menjadi lembut, dan dia berbalik dan berjalan menuju pintu. Tunggu, apakah kau begitu percaya padaku? Bai Jiao menghentikan Ye Shike. Dia telah mengakui telah menculik Luo Shiki hari itu dan hampir membunuh Ye Shike. Secara logika, dia kemungkinan besar adalah orang yang memasang jebakan di tempat tersebut dan menembak Su Qingyu. Namun, sekarang, hanya satu kalimat saja yang membuat Ye Shike berbalik dan pergi. Ini di luar dugaannya. Jika kamu berani datang ke Istana Dunia Bawah secara langsung, kamu pasti mengira aku akan mempercayaimu. Ye Shike berkata dengan ringan dan pergi. Jadi, kau biarkan saja dia pergi. Di dalam ruang rahasia, Jiqian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening setelah mendengarkan cerita Ye Shike. Saya memiliki perbedaan yang jelas antara rasa terima kasih dan dendam. Dia bukanlah pembunuh yang melukai Qingyu, dan dia jelas bukan dalang sebenarnya. Jika saya membunuhnya saat ini, bukankah itu akan benar-benar menghilangkan petunjuk? Itu benar, tapi kenapa kamu tidak terus bertanya? Tanya Jiqian. Menurutmu, dia akan memberitahuku dengan patuh. Ye Shike menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Jika dia tidak menggunakan beberapa metode nakal, dia tidak bisa memaksa Bai Jiao untuk mengakui bahwa dialah yang menculik Luo Shiki. Ye Shike ingin melacak dalang di balik layar. Selain itu, Bai Jiao tampaknya mengetahui sesuatu tentang petunjuk yang ditemukan Johnson sebelumnya. Ini terkait dengan kebenaran tentang kebocoran operasi Dragon Fang. Akan lebih berharga jika Bai Jiao masih hidup. Ye Shike bisa membiarkannya hidup terlebih dahulu. Kemudian Anda dapat menggunakan beberapa tindakan luar biasa. Hehe, lupakan saja. Bai Jiao bergabung dengan kita sekarang bisa dianggap sebagai bantuan. Kurasa operasi pembersihan geng Kam bisa diserahkan padanya. Ide berani Ye Shike membuat Jiqian sangat tidak puas. Kau benar-benar gila. Kau menyerahkan operasi penting seperti itu padanya. Jika dia melakukan kesalahan, apa kau ingin lebih banyak saudara yang mendapat masalah? Jiqian menolak keras. Sebenarnya, aku khawatir orang normal manapun tidak akan menyerahkan operasi penting seperti itu kepada mantan musuh. Jangan bersemangat. Jangan lupa siapa yang pertama kali mengusulkan tindakan ini. Ye Shike melambaikan tangannya. Pada pertemuan di markas Istana Hades di Amerika Selatan, Bai Jiao bersikeras untuk memusnahkan geng Kam melawan segala rintangan. Ini bertepatan dengan ide Ghost. Setidaknya itu menunjukkan bahwa Bai Jiao punya rencana. Bahkan jika dia mengusulkannya, aku rasa dia tidak membantu kita karena kebaikan. Jika dia pernah diminta oleh seseorang untuk menculik Luo Shiki, lalu mengapa dia membantu kita sekarang? Kata Jiqian dengan nada meremehkan. Dalam benaknya, Bai Jiao adalah orang yang ambisius dan tidak dapat dipercaya. Dengarkan saja aku, jangan khawatir, aku punya cara untuk mengatasinya. Ye Shike mengangguk. Dia sangat yakin bahwa jika Bai Jiao melakukan gerakan kecil, dia akan mencari kematian. 2 hari kemudian, Bandara Amerika Selatan. Salam, Tuan Hades. Puluhan pria kuat dan tegap turun dari pesawat khusus Hades. Mereka tidak hanya tangguh dalam penampilan, tetapi juga tentara bayaran papan atas di dunia bawah tanah. Banyak dari mereka yang pensiun dari pasukan khusus berbagai negara, dan beberapa adalah penjahat yang putus asa. Ketika Ghost memimpin Hades di pangkalan Eropa, sebagian besar tugasnya adalah merekrut para master ini. Tony, lama tak berjumpa. Ye Shike melangkah maju dan berjabat tangan dengan pemimpin tentara bayaran ini. Pria kulit putih di depannya adalah pria kekar yang telah mengorbankan ratusan nyawa. Dia juga terlihat di daerah yang bergejolak itu. Adapun orang-orang di sekitarnya, mereka berasal dari kelompok tentara bayaran lain. Mereka semua adalah orang-orang yang direkrut oleh Ghost dan merupakan tulang punggung Istana Dunia Bawah. Bukan tugas yang mudah untuk mengumpulkan begitu banyak orang. Semua senjata ada di belakang, Lord Pluto. Mari kita bicarakan ini setelah kita kembali ke pangkalan. Tony menunjuk selusin kotak kayu di belakang dan berkata dengan ringan. Baiklah, ayo kita kembali sekarang.
Ye Shikei mengangguk. Meskipun senjata api diizinkan di negara setempat, dengan begitu banyak senjata api, mereka tetap harus bersikap tenang, jika tidak, ada kemungkinan akan membuat musuh waspada. 90 tentara bayaran, ditambah 20 agen dari Istana Hades, totalnya 110 orang. Mereka semua adalah prajurit elit yang telah mengalami ratusan pertempuran, tetapi mereka tampaknya masih sedikit kurang dari geng Kam, yang memiliki lebih dari 2.000 anggota. Namun, Ye Shikei tidak berpikir bahwa kerumunan beraneka ragam ini dapat mengerahkan kekuatan 2.000 orang. Meskipun ada lebih dari 2.000 orang dalam nama, pada kenyataannya, banyak dari mereka adalah tokoh marginal, dan senjata mereka sangat terbelakang, dengan senjata dan meriam buatan sendiri. Jika pemimpin geng Kam dapat dibunuh secara langsung, mereka akan runtuh tanpa perlawanan. Tuan Pluto, serahkan operasi besok pada kami. Tony menyeka senapan mesin di tangannya. Itu adalah senapan mesin kesayangannya. Orang ini benar-benar binatang buas. Tubuhnya penuh dengan lubang peluru dan bekas luka. Saudara-saudara itu juga telah melalui hidup dan mati bersamanya. Apakah menurutmu aku ini beban? Ye Shikei berkata sambil tersenyum, menyentuh senjata-senjata itu, rasanya sangat familiar. Tentu saja tidak, tetapi antek-antek itu tidak layak untuk diserang. Pemimpin geng Kam, Baklo, adalah mangsamu. Tony menyerahkan pisau tajam kepada Ye Shikei. Ini adalah pisau mematikan, yang akan membunuh mangsanya. Siapapun yang memegang pisau ini akan menjadi Terminator. Serahkan saja nyawanya padaku. Ye Shikei tiba-tiba menusukkan bilah tajam itu ke meja kayu. Anda di sini. Pada saat ini, suara dingin datang dari pintu. Salam, Dewa Bulan. Tony membungkuk hormat. Jiqian mengangguk sedikit, berjalan ke arah mereka berdua, mengambil pistol di atas meja, mengisinya dengan cekatan, dan menarik pelatuk berulang kali ke sasaran di sampingnya. Ledakan, 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 ledakan. 5-10 cincin, keahlian menembak yang bagus. Bab 930. Tembakan cepat sejauh 50 meter, mendapatkan hasil seperti itu sudah sangat bagus, kata Ye Shikei ringan, lalu mengambil pistol lain dari meja, membidik sasaran, dan menarik pelatuknya. Ledakan. Suara tembakan terdengar lagi, dan asap putih tipis keluar dari moncongnya. Lalu tidak ada lubang peluru baru di sasaran. Mungkinkah pelurunya meleset? Peluru itu menembus lubang peluru. Yang Mulia memiliki keahlian menembak yang hebat. Tony adalah seorang ahli senjata api dan memiliki banyak pengalaman praktis dalam menembak. Ia dapat menembakkan peluru kaliber kecil ke lubang peluru yang sangat kecil, yang sangat sulit. Hanya uji coba. Ye Shikei berkata dengan tenang, apakah senjatanya sudah siap? Tentu saja, semua orang bersenjata lengkap. Senjata adalah sumber kehidupan kami para tentara bayaran. Memeriksa senjata sebelum operasi adalah hal yang paling mendasar. Tony menyerahkan daftar senjata. Butuh banyak usaha untuk mengirimkan begitu banyak senjata. Selain senjata perorangan, ada juga banyak bahan peledak dalam daftar itu. Tony, kau akan mengacaukan tempat ini besok. Ye Shikei mendesah. Para antek buta itu berani menyerang Lord Soul Destroyer dan Lady Magic Princess. Baklo tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Dia berani melawan Hades Palace. Dia sedang mencari kematian. Tony sangat mendominasi. Ini juga gayanya. Di medan perang panas, di luar negeri, dia memimpin tim yang terdiri dari 100 tentara bayaran dan mengacaukan seluruh situasi pertempuran. Operasi pemenggalan kepala dan pembunuhan adalah keahliannya. Menurut intelijen, markas besar geng Kam berada di daerah kumuh terbesar di daerah itu. Tidak ada hukum di sini, atau dengan kata lain, Baklo adalah hukum. Dia bertanggung jawab atas semua yang ada di sana, dan itu juga menyediakan tempat untuk transaksi-transaksi gelap di kota itu. Tidak seorang pun akan berdagang di markas besar geng Kam besok. Markas cabang Istana Dunia Bawah masih perlu mendapatkan pijakan di kota ini. Mereka akan membersihkan Istana Dunia Bawah dan tidak akan menyakiti siapapun. Tuan, Anda tampaknya sangat berhati-hati dalam aksi ini. Di peta di atas meja, Ye Shikei menandai banyak titik tembak tersembunyi. Titik-titik ini harus dihancurkan oleh penembak jitu besok, jika tidak, akan ada masalah selama aksi berlangsung. Suatu ketika aku memimpin timku dalam sebuah operasi, karena sebuah kesalahan tertentu, seluruh tim dalam kesulitan. Jika bukan karena saudara-saudaraku yang berjuang mati-matian untuk melindungi kami semua pasti sudah mati di sana. Ye Shikei berkata dengan berat.
Operasi Longya sekarang menjadi bayangan psikologis. Memang, jika bukan karena puluhan anggota tim yang berjuang mati-matian untuk melindungi jalan mundur mereka, mereka seharusnya sudah mati di sana. Bagaimanapun, dikelilingi oleh ribuan orang di medan datar itu pada waktu itu hanyalah jalan buntu. Benarkah? Kalau begitu, tolong beri saya saran, Tuan. Tony mengangguk. Situasi di daerah kumuh itu sangat rumit. Peta ini relatif jelas. Istana Hades telah mengirim banyak agen intelijen untuk menyusup ke sana sebelumnya, termasuk penduduk setempat. Kalau tidak, jika ada orang asing yang masuk ke wilayah Gengkam dan berkeliaran, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan semua orang. Jika Baklo ada di rumahnya, maka kita akan meledakkan tempat ini, menyerbu dengan cepat, dan membunuhnya. Pasang peledak berwaktu di sekitar sini. Aku ingin mengubah sarangnya menjadi oven. Tuan, serahkan saja padaku. Aku akan menyuruh anak buahku untuk melaksanakannya. Oke. Yesike mengatur segalanya. Melihat tanda silang merah besar di peta, disinilah Baklo bersembunyi. Dia mengambil pisau tajam dan menusukkannya dengan keras. Penembak jitu, pukul 10, di balkon lantai 4, ada penjaga, tembak dia. Jikian berkata dengan dingin melalui headset sambil memegang teleskop. Tunggu sebentar, biar aku saja yang melakukannya. Yesike berkata dengan ringan, mengambil senapan runduk Sauer SSG 3000, menarik pelatuknya dengan lembut, dan penjaga itu tertembak dan jatuh. Tentu saja pembunuhan pertama adalah milikku. Yesike tersenyum bangga. Jikian meliriknya dan tidak bisa menahan tawa. Permainan berburu penembak jitu segera dimulai. Mereka harus membunuh para penjaga terlebih dahulu, membuat mereka kesulitan untuk menjaga kedua belah pihak, dan sistem pertahanan mereka menjadi orang buta. Nyehun, aku ingat kamu mengatakan bahwa orang-orang itu juga menyerangmu dengan peluncur roket, kan? Yesike tersenyum tipis. Ya, saya baru saja tiba hari itu, dan mereka memberi saya hadiah besar. Kalau begitu, mari kita lunasi utang kita hari ini. Yesike membawa rudal, javelin, dari belakang. Ini adalah senjata yang kuat, jauh lebih kuat daripada RPG. Bangunan-bangunan di daerah kumuh sama sekali tidak dapat menahan tembakan ini. Itu bagus, tentu saja. Nyehun membidik ke salah satu gedung tinggi. Ini adalah tanda dimulainya aksi hari ini dan juga pukulan balas dendam. Perhatikan ini. Ledakan. Setelah ledakan keras, sebuah bangunan di kejauhan langsung runtuh. Rudal itu begitu kuat sehingga hampir menghancurkan bangunan itu. Batu bata beterbangan di mana-mana dan dapat terdengar hingga beberapa kilometer. Semuanya, ambil tindakan. Yesike memberi perintah kepada semua orang melalui headset. Para tentara bayaran Tony segera menyerbu dari setiap sudut dan menyusup dari segala arah. Yesike berteriak keras dan meninju udara, menghancurkan dinding batu di depannya. Di belakangnya ada sekelompok tentara bayaran yang menyerbu masuk melalui celah yang rusak. Yesike memegang senapan G36 dan menembaki anggota geng yang menyerbu berulang kali. Tembakan Yesike sangat akurat dan cepat. Begitu seseorang memasuki bidang penglihatannya, dia hampir akan muncul di bawah sabit Dewa Kematian. Pergilah, jangan pedulikan yang lain, cepatlah ke markas. Yesike berkata dengan keras, menyingkirkan senapannya, menendang dinding dengan kakinya, melompati pagar, melompat langsung ke lantai 2, mengeluarkan belati, bergegas maju, dan mengayunkannya dengan keras ke leher seorang anggota geng. Kalian tahan mereka di sini dan beri waktu untuk orang dewasa. Nyehun memegang senapan dan menembak berulang kali ke arah pria bersenjata di depannya. Harus dikatakan bahwa jumlah pihak lain masih banyak, membentuk jaringan daya tembak yang tidak dapat ditembus. Nyehun meminta anggota tim di sekitarnya untuk berbaring, mengedarkan kekuatan internalnya, berubah menjadi bayangan sisa, dan melewati hujan peluru. Ya, Tuan penghancur jiwa. Cahaya putih menyala, dan belati Nyehun telah memotong arteri karotis seorang pria bersenjata. Ada banyak orang di mana-mana di sini. Bagi seorang kultivator, belati jauh lebih praktis daripada pistol dalam pertempuran jarak dekat. Nyehun mengeluarkan pedang Changbai, menarik sinar energi pedang, dan melubangi jeruji besi dan beton. Para tentara bayaran bergerak cepat, mengacaukan seluruh daerah kumuh. Bom-bom yang telah dipasang sebelumnya, meledak di mana-mana, seperti kembang api di hari tahun baru. Yesike sendirian dan bergerak cepat menuju markas di tengah. Selama Baklo terbunuh, geng Kam akan tamat. Bersambung.